Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, serta nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Setelah tadi kita sama-sama mengikuti sholat isya berjamaah, maka kita akan lanjutkan dengan sama-sama kita akan menimba ilmu pada malam hari ini dalam rangka kajian bulanan yang insyaallah malam hari ini sebagai panitianya dari Majelis Taklim Matlul Huda. Semoga dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita termasuk hamba-Nya yang senantiasa patut bersyukur atau sangat pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, khususnya kepada Bapak Kiai Haji Dr. Usman Umar MA, kami ucapkan selamat datang Pak Ustaz, Pak Kiai, atas kehadirannya, suatu keberkahan dan suatu kegembiraan bagi kita semua, karena kita akan mendapatkan bekal ilmu yang akan beliau nanti sampaikan. Untuk mari kita persingkat saja pembukaan ini dengan sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kami sampaikan susunan acara pada kajian bulanan pada malam hari ini, pembukaan tadi sudah kita mulai. Yang kedua, pembacaan isi Al-Quran insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Abu Somad. Yang ketiga, sambutan dari pengurus Masjid Al-Ikhlas. Dalam hal ini akan diwakili sambutannya oleh Ketua Yayasan. Yang berikutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Usman Umar MA dengan tema Lorong Sakaratul Maut. Ini temanya agak serem juga. Tapi insya Allah lorong ini dengan penjelasan Pak Kiai mungkin kita akan lebih mudah untuk masuk lorong tersebut. Dan kami mohon juga nanti setelah selesai menyampaikan kajiannya Pak Kiai, mohon ditutup juga sekalian dengan doanya, dengan keberkahannya juga. Itu mungkin jamaah sekalian beberapa susunan acara yang dapat disampaikan. Begitu kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan isi Al-Quran. Begitu kepada Ustaz Abdul Somad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang telah mengumandangkan tafsir Al-Quran.
Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Baik, jamaah sekalian, kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan DKM Masjid Al-Ikhlas. Untuk itu kepada Pak Ustaz Iman, persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru kami Kiai Haji Dr. Selamat masyarakat Kiai yang hadir di Bina Botol. Yang saya hormati Dewan Pembina dan Pengawas rangkap sebagai sesepuh kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun hujan ya karena temanya luar biasa. Ini mukanya kenapa tegang-tegang begini? Biasa aja mukanya. Senyum-senyum ya. Kata Pak Dedi tadi serem ya. Ya seserem-seremnya ini jalan menuju masa depan. Ya. Kalau kita ini katanya serem, temanya serem. Kalau kita ingin sampai kepada masa depan kita yang indah, yang nikmat, yang tidak ada bandingannya nikmat, harus lewat lorong ini. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui lorong yang akan dibahas oleh Pak Kiai kita tadi. Jadi tenang aja, gak usah tegang-tegang dengan dia saja ya. Salah semuanya sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kepada kita, membawa cahaya terang benderang sehingga kita merasakan nikmatnya agama ini. Kita menatap masa depan kita dengan penuh kepastian, yaitu dengan membawa agama Islam sebagai tuntunan dalam kehidupan. Saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Al-Huda yang sudah menyiapkan acaranya luar biasa. Meskipun hujan-hujan tapi partisipasi keinginan kita. Bagusnya yang di sana tuh begini kayaknya. Ini kan dingin ya. Kalau dingin itu bagusnya merapat supaya hangat. Biar seriusnya sama dengan yang di sampingnya Pak. Silakan Pak, rapat aja Pak. Masalah siapa duluan siapa yang belakangan itu urusan Allah ya. Yang penting maju aja. Ustaz, kayaknya takut. Oh takut. Takut nanti malah belakang malah duluan nanti masuk lorongnya. Terima kasih banyak kepada para jamaah sekalian yang telah hadir dalam undangan Majelis Taklim Al-Huda. Mudah-mudahan ini jadi sebagai tempat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga sebagai ajang silaturahim kita. Makanan sudah siap, minuman sudah siap, tinggal kita menikmati hidangan santapan rohani yang disampaikan oleh Pak Kiai. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Iman atas sambutannya. Jemaah sekalian, tiba saatnya kita akan mengikuti kajian yang akan saya sampaikan oleh Kiai Haji Dr. Usman Umar MA. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan data pribadi beliau.
agar jamaah bisa mengenal lebih dekatnya. Oke. Nama beliau, nama lengkap Haji Usman Umar. Alamat lengkap Jalan Asmawi, Sawah Baru, Ciputat. Pendidikan S3. Untuk riwayat pekerjaan, beliau dosen perguruan tinggi keagamaan Islam, dosen dekan Fakultas Tarbiyah, dan penilai sertifikasi dosen dari Kemendag RI. Untuk pengalaman organisasi ini banyak sekali, tapi saya pilihkan saja bahasanya beliau ini aktif sekali di kepengurusan NU dan juga di MUI. Saat ini sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, oke ya, Komisi Dakwah. Dan juga beliau pengasuh pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Baitul Hilmi Ciputat. Dan saat ini beliau sebagai Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional Komnas Dikti. Itu beberapa pengalaman organisasi beliau sampai saat ini masih berlangsung. Saya tidak bacakan semua karena cukup banyak. Semoga dengan segelintir yang saya sampaikan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa mengenal sedikit mengenai Bapak Kiai kita. Untuk itu, tanpa menunda-nunda lagi, kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Usman Umar MA untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian. Silakan. Biar dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayat. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Ahmad Mata Allah bituli hayatihi wa nafa'ahi wa bihi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Penasehat Yayasan DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan dan keselamatan. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia Bapak Haji Ahmad, panggilannya Muhammad,
beserta seluruh jajaran panitia yang sudah berjibaku terlaksananya kegiatan pengajian malam ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah beliau-beliau subhanahu. Sahabat saya tercinta Bapak Haji Ahmad Zuhuri, Matanallahu itu bihayatihi wa nafa'abihi, karena wasilah beliau saya bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini pun menjadi amal ibadah ini. Para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, saya mohon maaf. Saya tidak sebut namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi sedikit pun rasa mahabbah dan takzim saya. Semoga para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat selalu diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua di malam ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang siugiannya tema malam ini lorong segala umur. Cuma itulah manusia hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Beberapa hari yang lalu saya kena serangan jantung, harus saya dirawat di rumah sakit dan saya harus menjalani operasi bypass. Dan karena gula saya masih tinggi, di stop dulu. Kondisi saya masih lemah karena baru pulang dari rumah sakit. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seharusnya malam ini saya harus gelapkan masjid karena ada pos kelayan sehingga tidak kesampaian malam ini. Insya Allah kalau dikasih rezeki umur saya bisa lanjutkan tema ini. Tapi malam ini saya ingin sedikit saja mengupas yang berkaitan juga dengan mengutip dari satu makalah dari Luqmanul Hakim, seorang nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi nama surah, sama seperti nama ketua yayasan Pak Luqman. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengutip makalahnya Luqmanul Hakim, di mana Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai putra, inna nasa salasata aslasin, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3 sepertiga bagian. Kita ini terdiri dari 3 sepertiga bagian. Sulusun lillah, yang sepertiga bagian kita itu akan kembali kepada Allah. Wasulusun li nafsihi, dan yang sepertiga bagian kita akan kembali ke diri kita. Wasulusun li budi, dan yang sepertiga bagian akan kembali kepada belati-belati. Nah, Luqman mendeskripsikan makalahnya ini dengan mengatakan fa'amma ma huwa lillahi farq. Maka adapun yang sepertiga bagian kita kembali kepada Allah itu tidak lain adalah ruh kita. Ruh kita ini akan kembali kepada Allah karena memang ruh kita ini ciptaan. Ruh kita ini kreasi Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 dalam Quran ayat 29, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalam diri manusia. Itulah sebabnya, karena ruh kita ini adalah ciptaan Allah, maka ruh kita ini akan kembali kepada Allah. Ini yang juga membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita berbeda dengan tumbuhan,
kita berbeda dengan binatang, kita berbeda dengan jin, kita berbeda dengan malaikat, bahkan kita berbeda sekalipun dengan yang namanya iblis. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Secara khusus Allah ciptakan ruh, lalu kemudian ditiupkan di dalam diri kita. Maka dalam perspektif tasawuf itu seringkali dipahami bahwa sesungguhnya kita ini adalah bagian dari Allah. Tapi jangan dipahami secara zahiriyah. Kita ini adalah bagian dari Allah. Makanya karena kita adalah bagian dari Allah, pantas kalau di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan fitrah religius. Ada sebuah kerinduan manusia itu kepada Allah. Pasti. Enggak ada yang enggak pasti manusia itu rindu kepada Allah karena kita adalah bagian dari Allah. Maka kalau kita baca di dalam surah Yunus, surah ke-10 dalam Quran, bagaimana Allah menggambarkan bahwa suatu saat manusia itu pasti ada kerinduan sama Allah. Allah itu menggambarkannya, kata Allah, lihatlah orang-orang yang berlayar di lautan, kata Allah. Mereka bersenang-senang, bergembira diterpa oleh sepoi-sepoi angin. Tapi kemudian terjadi badai menghantam perahu mereka. Maka terjadilah kebingungan, kecemasan, di mana dirinya merasa terancam. Apa yang mereka katakan? Da'ahullaha mukhlishina lahud-din. Mereka kemudian memanggil Tuhan mereka. Jadi dalam keadaan bingung, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terancam jiwanya, disitulah muncul fitrah religius, di mana manusia pada akhirnya butuh kepada Allah. Gak usah jauh-jauh, kita aja contohnya. Kadang-kadang ada orang yang tahajud itu karena dia lagi ada masalah. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu lebih khusyuk doa lagi banyak duit, apalagi nggak punya duit? Enggak, saya mau tanya serius. Lebih banyak kita ini doa itu lagi punya duit, lagi nggak punya duit? Lebih khusyuk mana? Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi kita kepepet, dalam kondisi kita bingung, disitulah fitrah religius manusia itu muncul. Makanya tadi dikatakan da'allaha mukhlishina lahud-din. Mereka memanggil Tuhan mereka di saat mereka dalam keadaan bingung, dalam keadaan kepepet. Pasti. Tetapi berbeda dengan orang-orang soleh. Mereka itu menunjukkan kerinduannya kepada Allah tidak seperti itu. Bagaimana kerinduan orang-orang yang soleh itu? Mereka mengatakan, kalau seandainya Allah izinkan kami menentukan kematian bagi diri kami, pastilah kami menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Saking apanya? Saking rindunya berjumpa dengan Allah. Ada di antara kita yang pengen cepat-cepat? Ada nggak? Ada nggak yang pengen cepat-cepat diwafatkan oleh Allah? Belum. Ikuti ceramah saya telah malam ini. Jadi manusia itu orang-orang yang punya kualitas sholihin, orang-orang yang punya kualitas wali-wali Allah, mereka saking rindunya kepada Allah, mereka bilang, kalau seandainya Allah izinkan kami menentukan kematian bagi diri kami, pastilah kami menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Kenapa? Setelah lagi diskusi dengan mahasiswa pasca itu, ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa orang-orang soleh itu begitu rindunya dia kepada Allah sampai ingin cepat-cepat kalau bisa kematian itu dipercepat. Kenapa? Karena mereka yakin
Allah yang suatu saat mereka berada dalam genggamannya adalah Allah yang jelas di dalam Al-Quran digambarkan Ar-Rahman. Dia yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dia yang Maha Penyayang, Al-Ghafur, dia yang Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Itu yang membuat orang-orang soleh rindu ingin merasakan dekapan kasih sayang Allah yang begitu maha luas, Rahman, Rahim, dan Ghafur. Makanya kenapa orang itu takut kematian? Karena paradigma mereka tentang Tuhan itu berbeda. Kenapa orang-orang itu takut menghadapi kematian? Karena paradigma mereka tentang Allah, bahwa Allah yang suatu saat mereka berada dalam genggamannya adalah Allah yang Maha Penyiksa, Allah yang Maha Pendendam, Allah yang Maha Penghancur. Itu yang kemudian mereka takut menghadapi kematian, karena mereka memiliki paradigma tentang Tuhan, di mana Tuhan itu Maha Penyiksa terhadap dosa-dosa hamba. Maka berbeda dengan orang-orang yang soleh. Mereka menggambarkan tentang Allah itu bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hamba. Keyakinan itulah yang kemudian mereka rindu kepada Allah, ingin merasakan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Makanya Allah seringkali mengatakan ana aizdadni abdi, aku itu tergantung apa yang diyakini hambaku. Maka ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi yang Rasulullah SAW sampaikan. Walaupun derajat ini dianggap sebagai derajat hadis yang dhaif, tetapi kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif itu untuk dipotongin amal tidak ada masalah. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti itu yuktaral abdu yawmal kiamat, didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Kata Rasulullah, mereka nanti semua akan dihisab oleh Allah. Nah, ada seorang hamba yang dihisab oleh Allah. Ketika dihisab, amalannya itu belum bisa menghantarkan dia ke dalam surga karena tertutup oleh dosa-dosa dia kepada Allah. Sampai akhirnya Allah kemudian menyuruh malaikat, kata Allah, ya malaikati adkhilihimna, hai malaikat, jebloskan dia ke dalam neraka. Nah, ketika malaikat ini mau menggiring si hamba ini ke dalam neraka, ini kata Rasulullah dalam ilustrasinya, ketika si hamba melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tiba-tiba si hamba ini berhenti. Lalu kemudian posisinya dia mengarah kepada Allah, dia berbalik. Dia tadinya begini, dia berbalik begini. Nah, ketika dia menghadap pandangannya kepada Allah, Allah bertanya, ya ibadi, wahai hambaku, kenapa kau hadapkan wajahmu ke hadapanku, kata Allah. Itu jawaban si hamba, katakan, ya Allah, aku itu gak pernah menduga bahwa engkau akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka. Tidak pernah terpikir dalam benakku bahwa engkau akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka, ya Allah. Nah, ketika dia mengatakan demikian, Allah menjawab, ya ibadi, wahai hambaku, apa yang ada dalam pikiranmu sehingga engkau begitu yakin bahwa aku tidak akan menjebloskan engkau ke dalam neraka? Apa yang ada dalam pikiranmu, wahai hambaku? Apa jawaban si hamba? Ya Allah, kenapa aku begitu yakin bahwa engkau tidak akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka? Allahumma anta rabbi, anta rahman, anta rahim, anta ghafur. Karena aku tahu, ya Allah, engkau Zat yang Maha Pemelihara, Kau Zat Maha Pengasih, Kau Zat Maha Penyayang, dan Kau Zat yang Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hamba-Mu, ya Allah. Itu yang menjadi keyakinanku. Apa kata Allah? Ya malaikati adkhilihil jannah. Hai malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Terjadi dialog antara malaikat itu kepada Allah. Kata malaikat, ada apa ya Allah? Kenapa kau masukkan dia ke dalam surga, padahal kau sudah perintahkan kami untuk menggiringnya masuk ke dalam neraka? Apa jawaban Allah? Wahai malaikat, ketahuilah
Ai bagiku, kata Allah, kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengasih, tapi aku tidak mengasihinya. Ai bagiku kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha penyayang, tapi aku tidak menyayanginya. Ai bagiku kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengampun, tapi aku tidak mengampuninya. Wahai hambaku, kata Allah, ketahuilah kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengasih, aku berhak mengasihinya. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha penyayang, aku berhak menyayanginya. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengampun, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, kata Allah, walaupun itu sepenuh langit dan bumi, aku berhak untuk mengampuninya, wahai malaikat. Sampai Rasulullah menampakkan dalam ilustrasinya, kata Allah, kalau seandainya hambaku itu mengatakan aku ini maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dia ucapkan itu, kata Allah, sebelum proses perhisaban, aku sudah masukkan dia ke dalam surga sebelum aku hisab dia. Inilah paradigma kita tentang Tuhan. Jadi harus kita yakini bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Ini yang kemudian kenapa orang-orang saleh begitu rindu kepada Allah sampai ingin diwafatkan oleh Allah, karena dia punya paradigma tentang Tuhan, tentang Allah, bagaimana Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun terhadap dosa-dosa. Jadi jangan pernah lagi berpikir Tuhan itu maha pendendam. Jangan lagi berpikir bahwa Tuhan itu maha penyiksa. Tanamkan di dalam paradigma kita tentang Allah, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, dan Allah itu maha pengampun terhadap dosa-dosa kita. Maka kata Nabi, rajinkan zikir Asmaul Husna untuk menanamkan di dalam diri kita satu karakter yang disebut dengan as-shadiqatu bi tauhidillah. Tanamkan itu. Kita diajarkan itu zikir itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya apa itu? Coba, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Man, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Mughith, ya Basir, ya Khafid, ya Rafiq. Maka kata Nabi, siapa yang hafal Asmaul Husna dakhala al-jannah. Nah, jadi manusia itu punya fitrah religius, kerinduan. Dan puncak kerinduan itu di mana mereka menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa saja seorang hamba yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun mengapresiasi kerinduan si hamba itu dengan Allah juga rindu kepada si hamba. Jadi bukan hanya kita yang rindu kepada Allah, Allah pun sama merindukan perjumpaan dengan kita. Makanya ayat yang ada di dalam surah Al-Fajr itu, surah keberapa? Surah ke-89 di dalam Quran ayat 27 itu. Itu ayat sebagai bukti kerinduan Allah kepada orang-orang yang memang rindu kepada Allah. Bayangkan kerinduan Allah sampai Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Bayangkan Allah sampai bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah, irji'i. Allah nggak bilang mutu, matilah kalian, tidak.
Tapi Allah menggunakan dengan bahasa yang indah, irji'i, kembalilah kalian. Karena kita adalah bagian dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Maka Allah menggunakan bahasa yang indah, irji'i, kembalilah kalian. Kembalilah kalian kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, ke pangkuan Tuhan kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka kematian yang tadinya dirahasiakan nggak berlaku bagi orang-orang yang punya tingkat kesolihan dan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tahu akan kematiannya, dan Rasulullah juga tahu akan kematian seseorang. Imam Ghazali tahu akan kematian dirinya. Makanya kematian yang tadinya dirahasiakan nggak berlaku bagi orang-orang yang mendapatkan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerinduan Allah kepada hambanya itu. Maka ada buku yang saya tulis itu, indahnya kematian, perjalanan menuju liang lahat. Saya kupas bagaimana Allah kalau sudah rindu kematian hambanya itu, diinformasikan kapan kematiannya itu si hamba. Jadi Allah itu kalau sudah rindu kepada hambanya, kematian itu dikasih tahu. Makanya sebenarnya ada orang-orang yang sholat yang tahu akan kematian dia. Cuma kita baru sadar saja setelah dia wafat. Dulu itu orang-orang tua-tua kita sebelum mereka wafat, mereka biasa undang tuh keluarga. Sebelum pada datangnya ke rumah, kita nggak tahu setelah kita datang apa yang terjadi. Kita hanya melihat ajal menjemputnya untuk menuju ke hari baru Allah. Dikumpulkan keluarga, dia tahu akan kematian. Imam Ghazali dia kafatkan dirinya, tapi setelah sampai kepala, dia suruh Imam Ahmad adiknya untuk melanjutkan proses pengkafanannya. Berarti Imam Ghazali tahu akan kematian dirinya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Maka ada tanda-tanda 100 hari seseorang itu kematiannya dikasih tahu oleh Allah. Gimana tuh tanda-tanda 100 hari kematian kita kalau kita tahu? Tanda-tandanya itu pusat ini akan bergerak dan kita tidak akan merasakan, kecuali orang-orang yang memang peka akan kematian tidak akan menunggu. Jadi nanti akan merasakan betapa lemahnya dia yang dia tidak pernah merasakan selemah itu. 40 hari sudah dikasih tahu oleh Allah. 40 hari lebih kuat lagi. Pohon kehidupan manusia di aras jatuh. Lalu Allah perintahkan malaikat, ya malaikati, wahai malaikat, ada hambaku yang akan datang menemuiku. Kau kejar dia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang dia lari daripadanya, kematian itu pasti akan menghampiri. Maka 40 hari malaikat Israel akan mengejar kemanapun kita berada. Maka orang kalau dia peka, biasanya kelebatan-kelebatan bayangan di sekitarnya sudah mulai dia rasakan. Ibu-ibu nanti pulang dari sini kalau tidak ada bayangan-bayangan berarti 40 hari. Makin kuatnya 7 hari. Makin kuat 7 hari. Bagi orang yang peka, biasanya dia minta maaf dengan orang-orang sekitar. Karena dia tidak ingin ketika dia menghadap Allah ada noda dan dosa yang dia bawa. 3 hari makin kuat. Dia tidak lagi makan makanan yang berat-berat karena dia tidak ingin menyulitkan orang yang nanti akan memandikan jenazah. Dan puncaknya adalah 1 hari sebelum kematiannya, kalau orang itu dikasih tahu oleh Allah, maka ubun-ubun tempat keluarnya ruh bergerak bagi cepat. Itu tandanya selepas asar lagi dia tidak akan menemui. Jadi ubun itu makin kuat itu habis sholat asar. Itu tandanya bahwa dia tidak akan menemukan waktu asar lagi. Begitu Allah menunjukkan kecintaan kepada hambanya, sampai kematian itu yang tadinya dirahasiakan tidak berlaku bagi orang-orang yang soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang rindu kepada Allah itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan kerinduan. Jadi kita kembali bahwa sepertiga bagian kita akan kembali kepada Allah, dan itu adalah roh kita. Maka alangkah indahnya di saat roh kita kembali kepada Allah, roh kita ini dalam keadaan husnul. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami ya Allah di saat ajal bangun kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Karena tidak ada yang paling indah di saat seseorang meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dia meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir yaumihi dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya itu, maka dijamin oleh Allah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Nah, masalahnya gimana supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Itu kalau udah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu sebelum kematiannya saja, itu malaikat itu datang itu. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat dikutip oleh Syekh Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tadbihul Ghafilin, itu kata Nabi, innal mu'mina idza tudirul mautu atahul malaikat. Apabila seorang mukmin itu meninggal dunia, maka Allah hadirkan malaikat itu. Jadi kalau orang mau meninggal dunia, itu malaikat turun itu. Berapa banyak malaikat turun itu? Madal basor, sepanjang pandangan mata. Itulah malaikat. Lalu kemudian datang malaikat Israil alaihissalam. Dia berada inda ra'sihi, di samping kepala kita. Apa ucapan malaikat pada saat itu? Begitu indahnya orang yang beriman, sampai malaikat saja memanggil itu dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Hai ruh, keluarlah ruh menuju ampunan Allah dan keriduan Allah. Bagaimana ruh itu keluar dari jasad? Kata Nabi, seperti air keluar dari tempat keluarnya air. Begitu indahnya Allah persaksikan ruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kepengen ruh kita indah itu ada di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas karangan Syekh Fairuz Zabadi. Itu dikupas, itu telaah surah Al-Fajr surah 89 dalam Quran ayat 27. Jadi kalau kita kepengen ruh indah yang disebut dengan mutmainnah, yang pertama tanamkan dulu dalam diri kita as-shadiqatu bi tauhidillah. Jadikan prinsip di dalam hidup adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kalau orang sudah betul-betul melandasi hidupnya berdasarkan ketauhidan, lazimahu ayyamdu bitadbirihi, maka sikap hidupnya akan senantiasa menerima apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ketika dia diberikan oleh Allah sesuatu, dia selalu menerima. Diberikan kekayaan dia bersyukur, diberikan kemiskinan dia pun bersyukur. Diberikan sehat dia bersyukur, diberikan sakit pun dia bersyukur. Itulah orang-orang yang selalu melandasi hidupnya dengan as-shadiqatu bi tauhidillah. Yang kedua, kalau kita ingin ruh kita indah di saat ruh kita ini menghadap Allah, yang kedua adalah al-qaim bi huquqillah. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang menunaikan hak-hak Allah dengan baik. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Maka orang yang punya jiwa mutmainnah adalah orang yang al-qaim bi huquqillah, yang pandai menjalankan hak-hak Allah di muka bumi. Yang ketiga, kata Syekh Fairuz Zabadi, adalah as-syakiratu bi ni'matillah. Senantiasa mampu mensyukuri apapun pemberian Allah. Diberikan kaya, alhamdulillah.
alhamdulillah, diberikan miskin pun alhamdulillah. Inilah orang-orang yang selalu melandasi hidup dengan syukur. Yang keempat, as-sabiratu bi bala'illah, sabar dengan apa yang Allah sudah berikan sebagai bentuk ujian dan cobaan yang diberikan. Inilah yang akan melandasi cara hidup kita kalau kita ingin siap menghadapi kematian. Jadi yang terakhir, al-qani'ah bi ata'illah, merasa cukup apapun yang diberikan Allah kepada diri. Nah, ini yang akan menjadikan hidup kita itu akan terasa nikmat ketika roh keluar dari jasad. Nah, ini yang pertama pesan Rasulullah, pesannya Luqmanul Hakim dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang kedua, wasulusul li nafsihi, yang sepertiga bagian kita ini akan kembali ke diri kita. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, yang sepertiga bagian kita kembali ke diri kita, ya amal kita. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan kembali kepada diri kita. Maka di dalam surah Al-Isra itu Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Kebaikan yang kalian torehkan dalam hidup ini, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Jadi kalau hari ini kita dapat kebaikan, ini tidak lain imbas dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan kalaupun ada keburukan yang hari ini kita rasakan, ini pun tidak lepas dari keburukan yang pernah kita lakukan. Semua itu akan kembali kepada diri kita. Ada satu cerita di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang kalau Rasulullah SAW berjamaah, beliau ada selalu di pojok. Beliau namanya Sauban. Sauban ini sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Suatu ketika Sauban ini tidak sholat subuh bersama Nabi Muhammad. Rasulullah tanya, aina Sauban? Di mana Sauban? Kata sahabat, nggak tahu ya Rasulullah, mungkin agak terlambat. Rasulullah sampai menunda sholat. Kita tunggu dulu Sauban, jangan-jangan dia masih di perjalanan. Bayangkan untuk sekedar menunggu Sauban, Rasulullah tunggu sebentar sholat. Sampai dilihat Sauban tidak datang, Rasul akhirnya sholat bersama sahabat. Selesai sholat, Rasulullah itu habis sholat subuh nanya, adakah di antara kalian yang tahu keberadaan Sauban dan di mana rumahnya? Saya ya Rasulullah, hantarkan aku, kata Rasulullah. Berangkatlah Rasulullah dengan sahabat ke rumah Sauban. Betapa terkejutnya Rasulullah ketika Rasul melakukan perjalanan itu ditempuh waktu hampir 2 jam lebih. Hampir 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sauban. Bapak bisa bayangkan, ibu bisa bayangkan, berarti Sauban itu sholat subuh, berangkat dari rumahnya kalau subuh jam 4, berarti dari rumah jam berapa ya? Jam berapa? Jam 1. Ada di antara kita yang ke masjid dari jam 1. Bayangin ini Sauban melakukan perjalanan dari rumahnya ke masjid waktu 3 jam. Di situ Rasulullah SAW sampai takjub. Ketok pintulah Rasulullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terdengar seorang perempuan yang sudah sangat suaranya parau. Siapa di luar? Aku Muhammad. Dibuka. Ternyata istrinya Sauban. Maaf, saya istrinya Sauban. Ada apa? Kata Rasulullah, adakah aku bertemu dengan Sauban hari ini? Maaf, suamiku sudah meninggal. Jadi tahulah Rasulullah kenapa Sauban tidak sholat subuh. Sauban sudah wafat. Kata Rasulullah, aku Muhammad, sahabatnya Sauban. Dipersilakan Rasulullah masuk ke dalam. Lalu istrinya Sauban itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa? Ketika Sauban mau meninggal dunia ya Rasulullah, itu ada ucapan yang aku dekatkan telinga ini, aku cuma mendengar samar-samar suara yang aku tak ngerti maksudnya ya Rasulullah. Sampai sekarang ini menjadi misteri bagiku ya Rasulullah. Apa maksud ucapan Sauban itu? Kata Rasulullah, ucapannya apa Sauban itu ketika mau meninggal dunia? Pertama ya Rasul, dia mengucapkan kalau seandainya masih panjang. Yang kedua kalau seandainya yang baru. Yang ketiga kalau seandainya semuanya. Kalimat
itu yang aku dengar ya Rasulullah, aku nggak ngerti maksudnya. Di situ Nabi mengatakan, orang itu kalau dia mau meninggal dunia, maka Allah akan perlihatkan nilai kebaikan yang pernah dia torehkan dalam kehidupan dunia. Kita datang di majelis ini, nanti mau meninggal dunia itu akan diperlihatkan nilai pahala. Nah, Sauban, kenapa dia bilang kalau seandainya masih panjang? Sauban punya amal ibadah. Dia berangkat dari rumahnya itu sampai ke masjid, itu perjalanan 3 jam dia tempuh. Nah, kebaikan Sauban dengan melakukan perjalanan itu diperlihatkan kebaikannya oleh Allah. Sampai Sauban melihat 3 jam perjalanan itu pahalanya begitu hebat. Sauban mengatakan, coba kalau seandainya masih panjang. Bayangkan yang 3 jam saja pahalanya begitu hebat, bagaimana kalau masih panjang? Kayak nanti bapak-bapak yang sholat subuhnya dekat itu besok muter dulu di taruh baru sampai ke sini. Kenapa gila? Value-nya luar biasa. Yang kedua, kata Nabi, kenapa Sauban mengatakan kalau seandainya yang baru? Jadi Sauban itu dari rumahnya itu suka pakai baju 2, karena di Madinah dingin. Yang baju di dalam agak bagus, baru, yang di luar agak lusuh, sudah lama. Nah, ketika di perjalanan Sauban melihat ada orang menggigil kedinginan. Sauban ini orangnya nggak tega, dilepaskanlah baju yang di luar itu, dipakaikan ke orang yang menggigil kedinginan. Nah, kebaikan Sauban dengan memberikan pakaian yang sudah lama itu kepada orang yang menggigil, itu dibalas oleh Allah kebaikannya dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya. Maka ketika Sauban melihat kebaikan yang dia pernah lakukan, dia bilang, kalau seandainya yang baru, yang lama saja begitu besar nilai yang diberikan oleh Allah, bagaimana kalau seandainya waktu itu yang baru yang dia berikan? Yang ketiga, kenapa Sauban itu bilang kalau seandainya semuanya? Jadi Sauban itu kalau dia pagi itu suka diberikan roti oleh istrinya, roti bakar. Nah, ketika Sauban mau makan, tiba-tiba ada musafir lewat. Berhari-hari musafir itu tidak makan. Sauban tidak tega, dipotongnya roti itu. Yang sebagian dikasih musafir, yang sebagian dimakan oleh Sauban. Kebaikan Sauban dengan memberikan roti yang sepotong itu kepada musafir dibalas oleh Allah dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya. Sampai Sauban bilang, kalau seandainya semuanya, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Itulah makna in ahsantum lianfusikum. Kebaikan yang kita torehkan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya Rasulullah SAW katakan, wa mujizatan kamilan fa inna sabra qa'id. Ambil bekal yang sesempurna-sempurnanya, karena perjalanan kita ini masih panjang. Makin banyak kita bekal, makin berpeluang kita selamat dalam perjalanan. Nah, ini makna wa amma ma huwa li nafsihi fa'amal. Jadi yang kembali ke diri kita itu adalah amal ibadah kita. Yang ketiga, pesan Luqman, wasulusun lidudi, yang sepertiga bagian akan kembali kepada belatung-belatung. Wa amma ma huwa lidudi fajasaduhu. Maka adapun yang kembali kepada belatung-belatung tanah, inilah jasad kita. Jasad-jasad kita ini akan kembali dimakan oleh cacing dan belatung-belatung tanah. Yang ibu kadang-kadang kondangan bisa 1 jam, ini jasad yang ibu sering permak ini hancur, akan dimakan oleh cacing dan belatung-belatung tanah. Nggak ada yang abadi, kecuali kata Nabi memang ada jasad-jasad yang Allah akan pelihara dan Allah tidak akan hancurkan. Bahkan Allah perintahkan bumi untuk tidak menghancurkan jasad ini. Siapa? Hafizul Quran. Orang yang suka menghafal Quran, orang yang suka memelihara Al-Quran, orang yang suka membaca Quran, orang yang suka menghafal Quran, mentadabburkan Al-Quran. Orang yang semacam ini, kata Nabi, jasadnya tidak akan hancur. Yang kedua, orang yang jihad fisabilillah. Seorang istri melayani suami jihad fisabilillah. Dulu ada pernah di Banten
Itu ada jasad 26 tahun dimakamkan. Pada saat diangkat jenazahnya, nggak ada satupun yang rusak itu jasad. 26 tahun. Bisa dibuka di Google. Namanya Haji Abdullah Mukmin. 26 tahun dimakamkan, diangkat jenazahnya karena ada penggusuran makam, terpaksa jasad ini diangkat. 26 tahun nggak ada satupun yang hancur. Kain kafannya pun nggak hancur. Itu ada dialog yang menarik itu. Ketika keluarganya katanya ditanya, apa sih amalannya almarhum semasa hidupnya, sampai Allah bukan hanya muliakan ruhnya, tapi jasadnya Allah muliakan. Itu kata anaknya, almarhum itu di dunia itu suka bangun di keheningan malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyama'asaka rabbuka maqama mahmud. Jadi ada satu makom yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang yang selalu bangun di keheningan malam. Makanya kita ini selalu diingatkan oleh Allah. Ada seekor binatang yang Allah persiapkan untuk bangunin kita di keheningan malam, ayam. Makanya kenapa ayam berkokok? Itu kan sebenarnya ayam mengisyaratkan kepada kita agar kita selalu bangun di keheningan malam. Karena Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya bagi orang yang bangun di keheningan malam. Maka di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kata Nabi, siapa yang mendengar ayam berkokok di keheningan malam, banyak-banyaklah dia berdoa yang baik-baik. Kenapa? Ayam dengan matanya dia bisa melihat malaikat yang turun dari aras. Itu ayam. Makanya kenapa ayam berkokok mengisyaratkan kepada kita agar kita senantiasa bangun di keheningan malam. Yang kedua, almarhum suka membaca Quran. Makanya sesibuk apapun kita, kalau bisa luangkan waktu itu baca Al-Quran. Yang ketiga, almarhum membaca sholawat kepada Nabi. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, yang keempat katanya almarhum sering bersedekah. Ini amal. Jadi kalau kita ingin jasad kita benar-benar diamankan, tidak dihancurkan oleh Allah, maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia, maka Allah akan selamatkan bukan hanya ruh kita, tetapi jasad kita. Maka banyak Allah sudah membuktikan dalam kehidupan dunia betapa orang-orang yang soleh itu bukan hanya ruhnya yang dimuliakan oleh Allah, tetapi jasadnya pun Allah muliakan. Makanya banyak-banyaklah kita bersedekah, banyak-banyak kita bangun di keheningan malam, banyak kita baca Quran, dan banyak-banyak kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang itulah 3 pesan yang disampaikan Luqmanul Hakim, ya, sebagai pengantar dari tema lorong sakaratul maut. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bahwa di dalam diri kita ini ada sepertiga bagian kita akan kembali kepada Allah, dan itu adalah ruh kita. Sepertiga bagian kembali ke diri kita itulah nanti amal ibadah kita, dan ada yang sepertiga bagian akan kembali kepada belantung-belantung dan cacing tanah, itulah jasad kita. Ya, mudah-mudahan ruh kita ini akan kembali kepada Allah, ruh kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu barangkali yang disampaikan ini. Mohon maaf, saya harus memaksakan juga ini walaupun kondisi lagi kurang fit, karena saya harus jaga napas juga ya, karena belum teratur betul. Ya, mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua untuk sama-sama kita mempersiapkan segala sesuatu untuk dimana suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Kematian itu ibarat sebuah pintu yang setiap manusia pasti akan melalui pintu itu, tidak terkecuali siapapun itu. Maka bagaimana caranya supaya kematian kita nanti menjadi kematian yang husnul khotimah? Pesan Rasulullah, banyak-banyaklah kita membekali hidup ini dengan kebaikan.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Zululi. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan saya mohon maaf saya kayak nyelocos ini karena saya ini agak ngeblank. Kalau saya berhenti lama saya ngeblank karena kondisi bulan saya juga lagi kurang stabil. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita, persiapan menghadapi semua kematian yang suatu saat akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan insya Allah lain waktu kalau saya nanti diundang, siapa tahu 2 tahun lagi saya bisa diundang, saya siapkan. Karena itu membutuhkan film. Jadi nanti saya akan buat pakai laptop. Udah saya siapkan. Karena ini harus dimatiin, kondisinya gelap. Karena saya harus ceramah menggunakan audio visual. Jadi ada filmnya, ada teksnya, ada renungannya, jadi berbagai variasi. Karena saya ingin menyentuh titik spiritual dari Bapak Ibu sekalian. Karena nanti dari film-film tentang bagaimana di alam kubur, pertanyaan-pertanyaannya, kemudian bagaimana setelah kematian itu film-filmnya itu sudah saya siapkan. Jadi nggak menutup kemungkinan Bapak bisa kesentuh gitu ketika nonton itu. Ya, jadi saya mohon maaf saya nggak bisa hadirkan malam ini, insya Allah dalam waktu yang lain. Karena saya lihat ini cukup memungkinkan karena soalnya juga bagus dan masjidnya juga alhamdulillah. Jadi layarnya ada ya. Jadi saya mohon maaf banget malam ini saya tidak menyanyikan, padahal saya sudah kepengen juga. Saya bilang Pak Zululi saya pakai slide supaya lebih menusuk. Karena kalau begini daya kemampuan Bapak Ibu itu kalau ahli psikolog bilang cuma 5 hari daya nalar Bapak. Kalau saya tanya ketemu saya, misalnya Pak Lukman, waktu bulan yang lalu saya ngisi apaan? Pasti beliau tidak terlalu sempurna menjelaskan. Kenapa? Daya nalar manusia itu terbatas. Makanya Al-Quran bilang innas sam'a wal basar wal fu'ad. Perlu ada visualisasi mata. Untuk apa? Memperkuat daya ingat yang kemudian ditransfer kepada kita punya kolom. Nah gitu. Ya, jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau Allah berikan kita umur panjang kita bisa jumpa kembali. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf karena saya juga harus ditunggu di Cengkareng. Jadi hari ini jam 9:30 saya harus ditunggu lagi di Cengkareng. Saya mohon maaf banget. Jadi kalau ada mau tanya jawab bisa di WA saya. Ya, bisa di WA saya, rumah saya dekat juga di sini. Biasa makan nasi uduk di sini. Jadi saya sudah familiar sekali yang tidak ikhlas. Ya, rumah saya di Sawah Baru. Ada pondok pesantren. Jadi kalau Bapak Ibu mau masukin anaknya di pondok situ, tahfiz Quran silakan. Ya, saya kira itu barangkali Ustaz Afan, mohon maaf sekali lagi ditutup dengan doa. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hasil dari pertemuan ini akan membawa implikasi yang positif untuk hidup dan kehidupan kita, agar kita lebih menjadi hamba Allah yang sadar akan makhluk kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marfu'an wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma jinna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan. Allahumma
وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرامك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa memahaminya dan tentunya yang paling utama kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi bekal kita untuk kehidupan yang nanti. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita tutup saja kajian pada malam hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.